لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو Assalamualaikum. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له Assalamualaikum. وله الله على كل شيء قدير لا إله إلا Waalaikumsalam الله Ustaz. Tadi terputus. Iya, Silakan dilanjut. Ya, maaf. dilanjut ya. وحده لا شريك له Mohon maaf yang lainnya bisa di mute dulu. Baik, melanjutkan kajian kita hadis nomor 31. Hadis nomor 31 yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita semua tentang az-zuhud. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat itu bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani nasu. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amal, satu perbuatan yang jika aku mengerjakannya, Allah akan mencintaiku, manusia juga akan menyukaiku. Jadi sahabat ini ingin dicintai oleh Allah dan dicintai juga oleh manusia yang lainnya. Maka Nabi berpesan, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fima indan nasi yuhibbukan nas. Zuhudlah engkau di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Zuhudlah engkau pada apa yang dimiliki oleh manusia, oleh orang-orang, maka manusia akan mencintaimu. Ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Ikhwan yang berbahagia. Ini pesan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang luar biasa kepada kita semua. Nabi Shallallahu alaihi wasallam berpesan, jika kita ingin dicintai Allah, maka zuhud terhadap pada Allah. Jika ingin dicintai manusia, zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Kita sudah membahas tentang arti zuhud. Apa itu zuhud? Sebagaimana disampaikan dalam syarah hadis tersebut, kita ambil salah satu di antaranya pendapat Imam Ahmad Al-Khawlani. Imam Ahmad Al-Khawlani ini menjelaskan tentang makna zuhud. Beliau dengan mengatakan, laisa zuhada fid dunya bitahrimil halali wala idha'atil mali. Innama zuhada fid dunya antakuna bima fi yadillahi awsaqun minka wa bima fi yadaika. Wa idza usibta musibatan kunta asyaddu raja'an li ajriha wa dhahriha min iyaha law baqiyat laka. Kata Imam Ahmad Al-Khawlani, zuhud itu bukan mengharamkan yang halal atau bukan dalam bentuk kehilangan harta, mengharamkan yang halal. Zuhud itu bukan mengharamkan yang halal, yang sudah halal dihalalkan. Kalau mengharamkan yang halal bukan termasuk zuhud. Kenapa diawali dengan mengharamkan yang halal? Karena sebagian orang berpandangan bahwa zuhud itu dengan cara apa? Ini halal lalu ia tidak mengambilnya. Bahkan ia tidak mengambilnya bukan karena sebab tertentu. Mengharamkan yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala idha'atil mal, bukan juga dengan menghilangkan harta. Tapi zuhud di dunia itu antakuna fi bima fi yadillahi awsaqun minka bima fi yadaika. Engkau menjadikan Allah sesuatu yang apa yang di tangan Allah itu lebih engkau percaya dibandingkan apa yang ada di tanganmu.
apa yang dimiliki oleh Allah lebih diyakini dibandingkan apa yang terlihat oleh kita. Dan apabila usibta musibatan, mendapatkan musibah, maka engkau lebih ingin mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna zuhud sebagaimana disampaikan oleh Imam Ahmad Al-Khawlani. Kita sudah bahas itu. Kemudian juga para ulama membagi menafsirkan kalimat tersebut dengan 3 hal. Yang pertama, manusia zuhud itu engkau lebih yakin kepada Allah dibandingkan apa yang ada pada dirimu sendiri, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki. Sang pemberi rizki itu hanya Allah, bukan manusia. Ya, kemudian yang kedua, engkau ketika ditimpa musibah maka lebih ingin mendapatkan pahala dari musibah tersebut. Kemudian yang ketiga, menyamakan ketika dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah, memujinya maupun mencelaknya di dunia dalam proporsi yang seimbang, sehingga para ulama mengungkapkan dunia itu, zuhud itu dengan beberapa kalimat. Salah satu di antaranya saya sampaikan Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, az-zahid idza ra'a ahadan, zuhud itu ketika seseorang melihat sesuatu, maka ketika orang melihat orang lain, seseorang memandang orang lain, huwa afdalul minni, ia lebih baik daripadaku. Itu zuhud. Imam Hasan Basri mengatakan zuhud itu ketika seseorang melihat orang lain, maka ia menganggap bahwa ia lebih baik daripada dirinya. Sehingga para ikhwatul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kalimat ini maka kita tidak bisa menilai seseorang itu zuhud atau tidak zuhud. Begitu ia terlihat penampilannya keren, penampilannya mewah dan lain sebagainya, kita mengatakan dia tidak zuhud. Nggak bisa dikatakan seperti itu. Kenapa? Karena Imam Hasan Al-Basri justru sebaliknya. Zuhud itu, orang yang zuhud itu ketika melihat seseorang, dia lebih baik daripada dirinya. Ini ungkapan para ulama. Kemudian, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga bahas, saya sedikit review pembagian zuhud menurut para ulama salafus saleh. Zuhud itu, nih khususnya zuhud terhadap Allah, itu ada 3. Yang pertama, az-zuhud fi syirki wa fi ibadati ma'abida min dunillahi. Zuhud terhadap pada apa yang terhadap kemusyrikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya bagaimana? Engkau beribadah kepada Allah hanya ditujukan kepada Allah semata. Itu zuhud. Kemudian yang kedua, zuhud fil haram. Kulluhu minal ma'asi. Zuhud terhadap yang haram. Dalam bentuk apa? Meninggalkan yang haram. Kalau Imam Ibnu Mubarak mengatakan, tarkun ma la yasluh wal amalu bima yasluh. Meninggalkan yang tidak maslahat dan melakukan yang benar-benar bermaslahat. Dan yang ketiga, zuhud fil halal. Zuhud terhadap apa yang halal. Terhadap halal. Para ulama mengatakan yang pertama dan yang kedua hukumnya wajib. Tidak berbuat syirik dan meninggalkan haram wajib. Adapun zuhud yang ketiga dalam bentuk terhadap yang halal, maka hukumnya tatawwu. Hukumnya itu sunnah. Khotimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita dalam syarahnya Syekh Mustafa Bugha juga mengatakan orang-orang yang zuhud itu punya beberapa kriteria. Yang pertama, ia selalu menghadirkan harta dalam dirinya. Dia selalu menghadirkan akhirat dalam dirinya. Menghadirkan akhirat dalam dirinya, menghadirkan akhirat dalam dirinya. Melihat dirinya ketika di yaumil qiyamah nanti, apa yang Allah berikan kepadanya, baik itu balasan ataupun siksaan. Yaumal hisab wal jaza. Kira-kira hari kiamat itu nanti saya dalam posisi apa? Itu ciri pertama orang yang zuhud. Sehingga disebutkan ketika Nabi SAW bertanya kepada Harithah, ditanya oleh Nabi bagaimana kabarnya, maka ia menjawab,
asbahtu mu'minan haqqan. Aku saat ini menjadi mukmin, seorang mukmin yang sejati. Lalu ditanya, kalau memang sejati, kira-kira apa tanda-tanda keimananmu? Maka ia menjawab, sarraftu nafsi anid dunya fastawa indi hajruha wa madruha wa ka'anni anzuru ila arsy rabbi barizan wa ka'anni anzur ila ahli jannati fil jannati yatana'imuna wa ila ahli nari yu'adzibun. Kata Harisah, aku menghindarkan diriku, jiwaku dari dikuasai hawa nafsu. Maka aku melihat seolah-olah aku melihat arsy Rabbi, melihat arsy Allah dengan jelas. Aku melihat penduduk surga di surga dengan segala kenikmatannya, penduduk neraka di neraka dengan segala azabnya. Lalu Nabi mengatakan, ya Harisah, arrafta falzam. Wahai Harisah, kalau engkau sudah tahu, maka komitmenlah. Ini yang pertama, menghadirkan akhirat. Kira-kira menghadirkan akhirat dengan cara di yaumil qiyamah itu posisi kita antara azab dengan pahala. Kemudian yang kedua, menghadirkan sesungguhnya kenikmatan dunia itu hanya akan menyibukkan hati kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akan merendahkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita dapatkan di dunia sesungguhnya semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian yang ketiga, kasratu ta'ab wa dzil fi tahsilid dunya wa kasratu ghubuniha wa sur'atu taqallubiha wa fanaiha wa muzahamatul arzil fi talabiha wa haqaratiha indallahi ta'ala. Banyak lelah dalam mencapai dunia dan kasratu tab wa dzil fi tahsilid, banyak atau meyakini bahwa apa yang ia dapatkan di dunia sesungguhnya itu akan cepat hilang, sesungguhnya itu akan cepat musnah. Tidak seperti apa yang didapatkan di akhirat nanti, sifatnya dia kekal. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, istihdaru anna dunya mal'unatun, menghadirkan bahwa dunia itu mal'unah, dunia itu hina atau laknat. Sebagaimana disampaikan dalam sebuah riwayat Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrallahi ta'ala wa ma walahu au alimun au muta'allimun. Dunia itu dilaknat dan terlaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah, wa ma walahu, dan apa-apa yang dapat membuat kita komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala, au alimun au muta'allimun. Yang tidak tercela di dunia itu adalah zikir, kemudian juga alimun au muta'allimun, ia mengajar atau ia belajar. Ia mengajar atau belajar. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi saat sekarang ini yang hadir di sini adalah orang-orang yang alimun au muta'allimun. Ia belajar atau dia juga mengajar sehingga terhindar dari laknat dunia. Terhindar dari laknat dunia. Kemudian ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan kita pada beberapa bulan yang lalu. Ciri orang yang zuhud di dunia. Kemudian Imam Syekh Mustafa Bugho ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan bahwa orang menjelaskan tentang bagaimana sesungguhnya orang yang zuhud itu menganggap kehidupan dunia. Orang yang zuhud itu menganggap kehidupan dunia dengan mempersepsikan dunia itu hina, dunia itu hanya sebuah permainan. Dunia itu hanya sebuah permainan. Sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran, Allah banyak menjelaskan
Dan salah satunya terdapat dalam surat Al-A'la, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairun liman ittaqa. Jadi ketika dia menganggap bahwa dunia itu sedikit, dunia permainan, dunia itu hanya sementara, maka dibandingkan dengan akhirat, akhirat itu kehidupan sejati, akhirat itu kehidupan selama-lamanya, sehingga ia akan lebih mendahulukan kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia. Karena tadi menganggap bahwa qudiyat itu hanya permentara. Bahkan disebutkan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau tertipu dengan kehidupan dunia. Taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan sampai kita benar-benar tertipu dengan kehidupan dunia sehingga kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kehidupan orang yang zuhud, masihnya aja tidak menghabiskan kehidupannya untuk seluruhnya kehidupan di dunia, tapi mencukupkan apa yang ada dan menganggap dunia sementara. Sehingga ketika ia punya, ia mencukupkan apa yang memang untuk dirinya, sisanya ia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu ketika seseorang menganggap kehidupan dunia itu sementara, kehidupan dunia itu hina, tahqir, dunia itu hina, maka diluruskan persepsinya. Jangan sampai kita menganggap dunia ini hina itu bukan pada tempatnya. Sehingga Syekh Mustafa Bugha mengatakan, "Azzamu al-waridu fil Qur'anil Karim wa sunnatu an-nabawiyatu lidunya la yarji'u ila zamaniha." Bahwa yang hina di dunia, sebagai dunia yang hina sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan kembali kepada waktunya, waktu malam ataupun waktu siang. Al-muta'aqibani ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat ada siang ada malam. Berarti dihina tuh siang dan malam kalau dunia. Bukan. Tapi justru siang dan malam itu ja'alahuma khilfatan liman arada ayyadzakkara au arada syukura. Justru adanya siang dalam malam itu menjadikan seseorang termotivasi untuk senantiasa berzikir dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan siang malamnya yang hina. Juga disebutkan bukan juga tempatnya. Ini dunia ini udah tempatnya dihinakan, sehingga nggak mau mengambil tempat satu jengkal tanah pun, ya, karena menganggap bahwa tanah dunia ini adalah hina. Sehingga disebutkan wala ila ma anbatahu fiha minaz zar'i wasyajari wala ila ma batha fiha minal makhluqat. Bukan kepada tanah yang dari tanah tersebut tumbuh tumbuhan, pohon-pohonan sehingga menghasilkan buah-buahnya. Bukan pada itu. Karena yang demikian itu menunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Bal yang disebut hina dunia itu kembali kepada apa? Yarji'u ila af'alin nasi alwaqi'ati fi hadhil hayati dunya. Kembali kepada perbuatan manusia. Jadi yang hina itu bukan dunianya, Bapak Ibu sekalian, tapi yang membuat hina dunia ini adalah perbuatan manusianya. Jadi sehingga kita tidak mempersepsikan, udahlah tinggalin dunia. Enggak, dunia bukan hina sungguhnya. Karena apa yang ada di dunia merupakan nikmat yang harus disyukuri oleh kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat dunia ini hina itu siapa? Yang membuat dunia ini hina adalah perbuatan manusia. Af'alin nasi alwaqi'ati fi hadil hayati dunya. Li'anna ghalibaha mukhalifun lima ja'a bihi Rasulu sallallahu alaihi wasallam. Karena kebanyakan yang dilakukan oleh perbuatan manusia itu bertentangan dengan apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang membuat
dunia menjadi hina. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hadid, "I'lamu annamal hayatid dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad." Kata Allah, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibun, permainan, walahwun, dan bersenang-senang, berleha-leha, bersantai-santai, wazinatun, dan juga perhiasan, watafakhurun, dan juga tafakhur, saling membanggakan di antara kalian, masing-masing menganggap dirinya lebih hebat, lebih kaya, lebih mewah, dan lain sebagainya. Watakasurun fil amwali wal aulad, dan setiap orang merasa paling banyak hartanya dan juga paling banyak anaknya. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hinanya kehidupan dunia. Jangan sampai kita salah persepsi karena menganggap zuhud, dunia enggak ada. Begitu dapat punya harta ditinggalin semuanya. Mau mencari maisha aja, biarin aja nanti rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Ikhwatiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan bahwa in qasama banu Adam fid dunya ila qismaini. Manusia itu terbagi menjadi dua. Dalam sikap terhadap dunia itu ada dua. Yang pertama, man ankaro an yakuna lil ibadi darun ba'da dunya ulis sawabi wal iqabi. Yang pertama adalah orang-orang yang mengingkari keberadaan kehidupan setelah kematian, baik itu dalam bentuk pahala maupun siksaan atau azab. Haula'i umul ladzina qala Allahu fihim. Mereka itu yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa ma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Orang-orang yang mengingkari kehidupan akhirat setelah kehidupan di dunia adalah disebutkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap bertemuan dengan kami, dengan Allah, radu bil hayati dunya. Mereka senang menikmati ridho dengan kehidupan dunia. Watma'annu biha, bahkan mereka bersenang-senang, tenang dengan kehidupan dunia tersebut. Merasa nyaman dengan kehidupan dunia. Walladzina hum an ayatina ghafilun. Mereka lalai dari ayat-ayat kami dan mereka itulah orang-orang yang tempat kembali mereka adalah api neraka. Disebabkan apa? Bima kanu yaksibun, atas apa yang telah mereka usahakan. Ini yang pertama, jenis orang yang pertama, mereka yang menganggap hari akhirat itu tidak ada. Kemudian yang kedua adalah man yuqiru bidari ba'dal mauti li thawabi wal iqabi wa hum al-muntasibuna ila syara'il mursalin. Mereka orang-orang yang meyakini adanya kehidupan setelah kematian, bahwa setelah kematian itu ada balasan, ada pahala, ada siksa sesuai dengan amalnya masing-masing. Ya, itu yang kedua nih. Jadi yakin ada hari akhirat. Yang yakin kepada hari akhirat juga dibagi menjadi tiga. Zalimun li nafsihi, orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Muqtasidun, orang yang di tengah-tengah. Dan yang ketiga, sabiqun bil khairi biiznillah, orang yang bersegera melakukan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelompok yang pertama, zalimun li nafsihi, maka disebutkan mereka adalah al-aktsarun, orang-orang yang mayoritas, alladzina waqifu mahzuratid dunya bi akhdhiha min ghairi wajhiha wastimaliha fi ghairi wajhiha, yaitu orang-orang yang mereka menempatkan dunia itu dengan mengambil seluruh kenikmatan-kenikmatannya dan memanfaatkannya tanpa ada tujuan. Dan menikmati aja, udah mumpung di dunia,
Udah nikmatin aja. Kelapa muda kupas-kupasin. Mumpung masih muda, puas-puasin. Begitu kata orang. Bilang, apa kapan lagi kita dapat? Ambil semuanya. Nikmatin semuanya. Nggak berpikir bahwa ba'da kehidupan itu ada kematian. Dan ini banyak disebutkan. Orangnya banyak. Kemudian yang kedua, orang yang mengambil min wajihha. Ya, sesuai dengan caranya. Mereka menikmati taladzuzu bisyahwatihal mubahah, menikmati sesuatu yang mubah gitu. Sesuatu yang mubah yang memang udah dapat dijalanin, yang memang udah dapat diambil begitu. Dan ketika mendapatkannya pun dengan cara yang baik. Lakinnahu yanqusu min darajati fil akhirati biqadri tawassu'ihi fid dunya. Tapi yang demikian itu derajatnya lebih rendah, lebih rendah. Dia lebih tinggi dari yang pertama, tapi lebih rendah dari yang ketiga. Sehingga disebutkan la yusibu ahadun minad dunya syai'an illa wa in kana alai kariman. Ini Ibnu Umar, orang yang zuhud, Ibnu Umar mengatakan, tidaklah seseorang itu mendapatkan dunia, sesuatu dari dunia, ketika dia ambil, illa naqasa min darajatihi fil akhirah. Ia kurang derajatnya di akhirat nanti di sisi Allah. Walaupun in kana alaihi kariman, yang demikian itu memang menjadi mulia. Nah, itu boleh sebenarnya, tapi dia mengambil sesuai dengan porsinya. Cuma bagi para ulama, para sahabat yang zuhud mengatakan ya tetap berkurang derajatnya. Kemudian yang ketiga, humul ladzina fahimul muradu minad dunya wa anna Allah subhanahu innama askana ibadahu fiha wa azhara lahum lizzatiha wa nadriha liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Mereka orang yang memahami maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kehidupan dunia. Paham nih dunia kayak begini, maka kalau emang nggak penting-penting banget ya udah diinfakin aja. Kalau nggak penting-penting banget nggak diambil. Kalau nggak penting-penting banget disimpan, dimanfaatkan untuk masa kemaslahatan hajat manusia orang-orang yang lainnya. Ini orang jenis yang ketiga yang masuk dalam kategori sabiqun lil khairat, sehingga mereka melihat sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mali walid dunya innama mathali wa mathalid dunya karaqibin qala fi dhilli syajaratin summa raha wa tarakaha. Ini posisinya nih yang paling pas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dan kehidupan dunia, sesungguhnya antara aku dan kehidupan dunia seperti seorang musafir, orang yang bepergian. Dia naik kendaraan. Kalau dulu naik kendaraannya naik onta, naik kendaraannya naik kuda. Sehingga kalau naik onta, naik kuda gitu, ketika jalan maka perlu istirahat. Terik matahari, lalu dia beristirahat di tengah pohon, di pohon yang rindang. Istirahat di pohon yang rindang, istirahat sebentar, lalu ia jalan lagi. Makna dunia itu diibaratkan dengan kita dalam sebuah perjalanan. Dunia itu sebuah perjalanan menuju akhirat. Begitu mendapatkan nikmat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lagi jalan di tengah panas yang luar biasa, dapat pohon yang rindang, dapat pohon yang enak, atau mendapatkan sesuatu yang bisa beristirahat, ada pohonnya enak. Nah, itu yang pas lagi dapat yang enak itu dia ibaratkan lagi istirahat di tengah pohon yang rindang. Begitu dapat nikmat, alhamdulillah, secara harta Allah berikan, lumayanlah, udah ada rumah, ada kendaraan. Itu ibaratnya lagi istirahat di pohon. Apakah seorang musafir istirahat selamanya di pohon? Nggak bakal nyampe-nyampe. Nggak nyampe-nyampe. Tapi kalau dia istirahat, jalan lagi. Ini kan cuma jalan aja. Rumah ini, kalaupun punya rumah, bagaimana rumah itu menjadi jalan untuk lebih dekat kepada Allah. Punya motor, bagaimana motor itu menjadi jalan lebih dekat kepada Allah. Punya harta yang lain, bagaimana caranya harta yang lain tersebut
dapat menjadi jalan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya motor ternyata kita jauh dari Allah, maka kita evaluasi. Rumahnya jauh dari masjid. Mau ke masjid harus, kalau jalan kaki jauh harus naik motor. Maka motor itulah yang menyampaikan kita menuju masjid. Kalau kita udah ada motornya, kita bilang jauh lah masjidnya. Udah azan di rumah juga bisa. Sholat jamaah di rumah aja. Ya udah jamaah, nggak ke masjid. Ketika masjid sudah dibuka, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masjid sudah dibuka, sudah diperkenankan sholat berjamaah, maka kesempatan kita untuk dapat sholat berjamaah. Di kita dalam kondisi pandemi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih pandemi. Dulu sebelum pandemi nggak ada pantangan. Justru kita ke masjid, ada azan dikit langsung datang ke masjid. Nggak ada halangan apa-apa. Begitu Covid, karena ada hajat ad-daruriyat, dipandang sebuah kemadharatan, maka para ulama menetapkan harus jangan sampai, agar menghentikan penularan, di stop dulu aktivitasnya untuk sementara. Sekarang begitu sudah dibuka, penularannya sudah mulai berkurang, masjid kembali dibuka. Ini kesempatan emas, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan apa yang kita miliki untuk lebih dekat kepada Allah. Kalau itu adalah harta, mobil, motor, sepeda, atau apapun juga bisa mendekatkan kepada Allah, maka kalau nggak ada itu, kita punya tubuh, punya kaki. Bagaimana kaki yang kita miliki itu bisa mendekatkan kita kepada Allah. Tangan yang kita miliki bisa lebih dekat kepada Allah. Mulut yang kita miliki bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata yang kita miliki lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melalaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu zuhud sesungguhnya. Itu zuhud sesungguhnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita kehilangan momen. Kesempatan, begitu diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita melalaikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna zuhud di dunia. Jadi jangan sampai menempatkan zuhud dalam posisi yang salah. Kalau memang kita bisa pakai sendal yang bagus, bukan sendal yang bagus, pakai sendal yang layak pakai sesuai dengan proporsinya, maka kita pakai. Bukan berarti orang zuhud itu pakai sendal jepit yang udah mau rusak, bajunya lusuh, kucel, kumel, dekil, nggak enak dilihatnya. Bukan itu zuhud sesungguhnya. Tapi zuhud sesungguhnya itu bagaimana anugerah dari Allah punya baju, maka Allah katakan, khuzu zinatakum indal kulli masjid. Gunakanlah, pakailah perhiasan kalian, juga termasuk diantaranya adalah pakaian. Kalau punya pakaian yang bisa layak untuk bertemu dengan Allah, maka kita gunakan. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk gaya-gayaan. Punya baju bagus, pamer dikit biar jamaah tahu nih, saya punya baju baru. Itu bukan zuhud itu. Itu bukan zuhud. Ini biar jamaah tahu nih, gaya saya sekarang kayak begini nih. Bukan zuhud itu maksudnya. Ikhwatimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah membahas tentang zuhud, maka yang tujuannya adalah mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Pensyarah hadis ini mengatakan, lalu kalau sudah tahu arti zuhud, bagaimana zuhud kepada Allah dengan tidak berbuat syirik, ikhlas kepada Allah, menjauhi yang haram, zuhud kepada dunia, menempatkan dunia dalam posisi, dalam porsinya. Sehingga dengan penjelasan tadi kita melihat bahwa zuhud itu adalah aktivitas hati, amalan hati. Kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa nilai seseorang zuhud atau tidak zuhud, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah nilai itu sama orang. Begitu dia punya sesuatu yang baru, yang menurut kita mewah, lalu kita anggap dia nggak zuhud. Itu nggak boleh itu. Itu nggak boleh, karena kita nggak tahu dia dalam posisi seperti apa gitu. Kalau ada orang pergi menghadiri sebuah pesta, diundang pesta oleh para pejabat, pejabat nih,
pastinya kita akan menggunakan sesuatu yang memang pantas untuk hadir ke tempat tersebut. Ya harus pakai sepatu, kemudian harus pakai itu proporsional gitu. Ketika dia pakai sesuatu, lantas kita bilang, dia berlebihan, dia nggak zuhud. Itu nggak boleh tuh. Tidak boleh melihat seseorang zuhud atau tidak zuhud dari yang terlihat di kita. Sama, kita tidak bisa memastikan orang itu ikhlas atau tidak ikhlas. Karena itu adalah amalan hati. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana cara kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, nastati'u an naktasiba mahabbatallah bizuhdi fid dunya, dengan cara zuhud di dunia. Li'annahu subhanahu wa ta'ala yuhibbu man ata'ahu wa mahabbatuhu ma'a mahabbati dunya mimma la yajtami'u kama dalat alaihi an-nususu wa tajribatu wa tawatur. Kita bisa mendapatkan cinta Allah dengan cara zuhud dunia, menempatkan dunia pada porsi yang sewajarnya, proporsional. Karena Allah Subhanahu wa taala cinta dengan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW bersabda, "Ra'su kulli khati'atin." Cinta kepada dunia itu adalah pangkal semua kesalahan. Bayangkan, cinta kepada dunia pangkal semua kesalahan, semua dosa. Wallahu la yuhibbul khotoya. Allah nggak suka orang yang sering melakukan perbuatan salah. Ikhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini cinta cara mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kehidupan dunia lebih kita prioritaskan dengan apa yang dengan apa yang dari Allah Subhanahu wa taala. Amma mahabbatu hali fi'lil khairi wa taqarrubi bihi ila Allah fa huwa mahmudun. Adapun cinta terhadap perbuatan baik dan dengan agar lebih dekat kepada Allah adalah perbuatan yang mulia. Ini yang menarik adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ni'mal malis solihi lirrajuli solihi. Yasilu bihi rahman, yasna'u bihi ma'rufan." Ini kalimat yang luar biasa. Ikhwati man rahmatil subhanahu wa ta'ala. Nabi menyampaikan, harta yang paling baik itu yang dimiliki oleh orang yang soleh. Harta yang terbaik yang dimiliki oleh orang yang soleh. Kenapa demikian? Dengan harta tersebut ia mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan harta tersebut, ia banyak melakukan kebaikan. Nah, ini poin penting. Bukan berarti tadi nggak boleh punya harta, tapi boleh punya harta. Tapi bagaimana caranya harta tersebut lebih dekat kepada Allah? Bagaimana dengan harta tersebut kita banyak berbuat baik? Nah, apalagi zaman sekarang, saat sekarang yang banyak orang yang terpapar, banyak orang yang membutuhkan. Bagaimana kita mengambil sesuai dengan porsinya, proporsionalnya, sisanya kita distribusikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Ini yang mendapatkan cinta Allah. Bagaimana agar orang-orang mencintai kita? Caranya orang-orang mencintai kita bukan cari perhatian. Ini bukan apa? Cari perhatian itu bukan apa namanya zaman sekarang tuh, caper itu, pencitraan. Bukan pencitraan, tapi ini yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, la yazalu rajulu kariman ala nasi ma lam yatma fi aidihim. Seseorang itu selalu dianggap mulia di mata orang lain selagi ia tidak rakus pada apa yang dimiliki oleh orang-orang. Hina idzin yastakhifuna bihi
wa yakrahuna haditsahu wa yabghadunahu. Maka ketika orang tidak rakus terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, mereka semua akan menganggapnya apa? Yastaghfunahu wa yakrahuna haditsahu. Mereka akan tidak akan membencinya, mereka tidak akan memperbincangkan orang-orang tersebut, tapi menjadikan orang tersebut orang yang mulia, orang yang mulia, nggak rakus. Kalau memang udah dapat udah dapat jatahnya, nggak ngambil jatah orang lain. Orang lagi perlu, orang butuh, banyak yang terpapar, digelontorin dana bansos, diambil bansosnya. Ini man lam yatma, ini nggak disukai kalau orang seperti itu. Sehingga ketika Imam Hasan Al-Basri mengatakan demikian, datanglah Al-Arabi li ahlil Basrah. Orang Arab gunung datang ke penduduk Basrah. Dia nanya, "Man sayyidukum?" Siapa pemimpin kalian? Maka para penduduk mengatakan Al-Hasan. Pemimpin kami adalah Al-Hasan, maksudnya Hasan Al-Basri. Bima sa'adakum? Dengan apa ia memimpin kalian? Lalu masyarakat menjawab, ihtajan nasu ila ilmihi wastagna huwa an dunyahu. Masyarakat ketika ditanya, dengan apa ia memimpin kalian? Maka ia menjawab, ihtajan nasu ila ilmi. Masyarakat itu butuh terhadap ilmunya, sementara dia mencukupkan dirinya dari dunia mereka. Orang membutuhkan ilmu kepada Imam Hasan Al-Basri, dan Imam Hasan Al-Basri tidak mengutak-utik apa yang dimiliki oleh orang lain. Tidak mengambil tidak mengungkit dan merasa cukup apa yang dimiliki oleh orang. Kalau rezeki mereka ya udah biar menjadi milik mereka. Tidak tidak rakus gitu. Ilmunya diberikan tapi minta kompensasi yang berlebihan. Nah, ini tidak seperti itu. Sehingga orang Arab Badui mengatakan ma'ahsana hadza, alangkah indahnya yang demikian tersebut. Dan ikhwati iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, pensyarah hadis mengatakan bahwa ahaqqun nasi biktisabi hadil khillati al-hukama wal ulama. Yang paling berhak mengambil cara seperti ini adalah para hukama dan ulama. Hukama itu pemerintah, orang-orang yang bekerja, para pejabat, dan juga para ulama. Kenapa? Li'anal hukama idza zahadu nahjahum wa zuhdahum. Kalau para hukama, para pejabatnya, kalau para pejabatnya itu zuhud, pasti orang-orang akan mencintai. Orang-orang akan mencintainya. Orang-orang akan mengikutinya dan orang-orang juga zuhud kepadanya. Kalau ulamanya zuhud, ulama enggak mengambil berlebihan, ulama zuhud, maka ia akan dihormati oleh masyarakat, dicintai oleh masyarakatnya. Masyarakat akan mengikuti perkataannya, akan taat menghormati perkataannya, taat terhadap apa yang diwasiatkan kepadanya. Arahan-arahannya akan diikuti. Ibnu Salam Ka'bah, ia datang kepada Umar radhiyallahu anhu. Lalu berkata, "Ma yadhhabul ilmu min qulubil ulama ba'da an aqiluhu wa hafidhuhu." Apa yang menyebabkan ilmu pergi dari para ulama setelah mereka memahaminya dan mereka juga menghafalnya? Maka beliau menjawab, yadhhabuhu tama' wa syarhun nafsi wa tatlubul hajati ilan nasi. Yang membuat ilmu itu pergi adalah tamak, rakus, dan buruknya hati. Mereka tatlubul hajat, meminta keperluan kepada orang-orang. Itu membuat ilmu itu menjadi pergi.
Lalu ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir disebutkan bagaimana zuhudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh orang yang zuhud Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Ketika ditanya Ibnu Umar mendengar seseorang berkata, "Aina zahiduna fid dunya raghibuna fil akhirah." Mana orang-orang yang zuhud terhadap dunia dan senantiasa mencari kehidupan akhirat? Fa'arahu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar. Maka ia memperlihatkan kuburannya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abu Bakar punya segalanya, seorang saudagar yang kaya raya. Umar bin Khattab luar biasa, tapi ia tidak mengambil yang lebih dari kebutuhannya, mencukup apa yang memang wajar dimiliki, sisanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita kenal Utsman bin Affan yang luar biasa. Utsman bin Affan memaskan sumber yang dimiliki bisa begitu bebas dibeli oleh dia, maka ia berikan kepada masyarakat umat muslim yang ada di Madinah pada saat ketika itu juga. Ia tidak harta yang dimilikinya tidak sebut dinikmati sesuai dengan porsinya. Bukan berarti kita nggak boleh nih, sekali lagi bukan kita nggak boleh karena zuhud ketika misalnya pandemi berhenti nggak boleh jalan-jalan, nah, bukan seperti itu, tapi proporsional aja. Kalau memang waktunya rihlah ya rihlah, apalagi kan udah lama di rumah, cuma tetap protokol kesehatan nih, kesehatan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai zuhudnya ajami, zuhudnya orang yang awam. Zuhudnya orang yang awam itu disebutkan fasbahna najidu unasan fi asri dhaif dhafid daulah al-Abbasiyah wa ma ba'dahu. Pada masa daulah Abbasiyah mereka menganggap mereka sebagai orang yang zuhud. Bagaimana? Yalbasuna muraqqa'at. Mereka bajunya compang-camping. Yaqudun anil amal wal kasab. Duduk aja nggak kerja dan nggak cari nafkah. Kenapa? Karena menganggap harta dari Allah Subhanahu wa taala duduk-duduk aja. Ya'ishuna 'alal ihsan was shadaqat. Mereka hidup dari kebaikan dan sedekah orang-orang yang lain. Wa yad'una annahum zahidun, dan menganggap bahwa mereka orang-orang yang zuhud. Bajunya compang-camping, duduk nggak beramal, dan mereka hidup dari pertolongan orang lain, sedekahnya orang lain. Dan ini bukan termasuk kategori zuhud, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah makna zuhud yang disebutkan dalam hadis nomor 31. Hadis nomor 31. Kalau kita bisa zuhud, maka dua hal yang kita dapatkan. Yang pertama kecintaan Allah, yang kedua kecintaan manusia. Kecintaan manusia. Zuhud kepada Allah dengan cara apa? Kita tidak berbuat syirik, menjauhi hal-hal yang haram, mencukupkan, tidak berlebihan terhadap hal yang halal. Itu zuhud terhadap Allah, sehingga Allah akan mencintai kita. Zuhud kepada manusia, mencukupkan diri kita terhadap apa yang dimiliki dan tidak rakus terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Tidak rakus terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Maka kita akan mendapatkan cinta manusia. Kalau ada pembagian porsinya, ada makan-makan ya, ada makan baru nasi kotak itu segala macam. Maka kita mencukupkan. Kalau memang masing-masing dapat satu porsi, ambil satu kotak aja. Jangan sampai masing-masing dapat satu kotak, diambilnya 2 kotak gitu kan. Oh, ini kayaknya nggak ada, udah dapat semua nih, ada lebih nih, diambil lagi gitu kan. Tapi kalau memang porsinya satu, nggak semuanya diambil sama dia. Ini bagian dari zuhud terhadap manusia, sehingga kita dicintai oleh manusia. Sering berbagi gitu. Kalau kata Imam Hasan Al-Basri, sering berbagi. Cukup apa yang kita miliki, tapi sering berbagi. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Ikhwan yang berbahagia, inilah yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian. Ini walaupun dalam virtual ya, saya bisa melihat
jamaah di Masjid Al-Ikhwan. Mudah-mudahan Allah tetap menambah barokah terhadap pengajian kita ini. Dan saya mohon maaf atas segala kondisi yang membuat akhirnya kita tidak bisa bertatap muka langsung. Padahalnya sekarang zamannya tatap muka. Sekolah sudah mulai tatap muka, pengajiannya ternyata pada kesempatan ini dalam keadaan online. Mudah-mudahan di lain kesempatan di bulan yang akan datang kita dapat langsung bisa bertatap muka dan Allah Subhanahu wa taala tentunya memberikan barokah kepada kita semua dan memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita dapat mendapatkan cinta dari Allah dan cinta manusia dengan cara zuhud terhadap Allah dan zuhud terhadap apa yang ada di dunia. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Mari sama-sama kita tutup kajian kita dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin pamit bahwa semua hadirin sekalian yang ada di ruang Zoom maupun yang ada di Masjid Al-Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.